Materi yang pertama adalah lapisan bumi. Bumi yang kita tempati memiliki 3 lapisan, yaitu kerak bumi, mantel bumi, dan inti bumi. Kerak bumi terdiri dari kerak benua dan kerak samudra. Kerak benua tersusun dari batuan beku granit dan batuan beku basalt. Sedangkan kerak samudra tersusun dari batuan vulkanik dan batuan beku gabbro. Mantel bumi memiliki ketebalan 1.700 km dan memiliki suhu 1.500 sampai 3.000 Celcius. Mantel bumi mengandung magnesium dan silikon. Inti bumi terdiri dari inti bumi luar dan inti bumi dalam. Inti bumi dalam memiliki tekstur yang padat dan suhu yang panas. Inti dalam memiliki kandungan besi dan nikel dengan ketebalan 1.200 sampai diameter 2.600 km. Suhu dari inti dalam adalah 4.800 Celcius, sedangkan inti luar memiliki tekstur yang cair, mengandung besi, nikel, dan belerang, memiliki 2.250 km dan memiliki kedalaman 2.900 sampai 4.980 km dan suhunya 3.900 Celcius. Materi yang kedua adalah litosfer. Litosfer adalah lapisan batuan pembentuk kulit bumi dan kerak bumi. Bumi terbagi menjadi 3 lapisan, yaitu mantel, inti luar, dan inti dalam. Kerak bumi terbagi menjadi 2, yaitu sial dan sima. Yang pertama lapisan sial, tempat kita berpijak bagian terluar. Tersusun atas logam, silium, dan aluminium, bersifat padat dan kaku dengan ketebalan 35 km. Merupakan lapisan kerak bumi. Yang kedua adalah lapisan sima. Tersusun dari logam, silium, dan magnesium. Ketebalannya 35 km. Bersifat elastis. Tersusun dari kerak benua dan kerak samudra. Kerak benua tersusun dari batuan granit dan basalt. Kerak samudra tersusun dari batuan vulkanik dan batuan gabbro. Manfaat lapisan litosfer. Yang pertama, minyak bumi dan batu bata sebagai sumber energi. Yang kedua, memenuhi kebutuhan industri, peralatan rumah tangga, bahan bangunan maupun kendaraan bermotor dapat menggunakan besi dan aluminium. Yang ketiga, mineral, emas, perak, intan dapat digunakan untuk perhiasan. Yang keempat, unsur uranium sebagai energi dan bahan peledak. Yang kelima, nitrogen dimanfaatkan di bidang pertanian. Materi yang selanjutnya adalah jenis batuan. Batuan adalah kumpulan mineral yang telah mengeras atau membeku. Jenis batuan ada 3, yaitu batuan beku, batuan sedimen, dan batuan metamorf. Yang pertama adalah batuan beku. Batuan beku dihasilkan dari magma yang membeku, umumnya berada pada lapisan kerak bumi. Ciri-ciri batuan beku yaitu seperti kristal dan memiliki pori-pori terlihat kasar. Contoh batuan beku yaitu granit, riot, diorit, andesit, gabbro, basalt, dan bariotit. Yang kedua adalah batuan sedimen. Batuan sedimen adalah batuan lapukan dari batuan beku, terbentuk karena adanya endapan dengan struktur yang mudah lepas. Ciri-ciri batuan sedimen yaitu memiliki struktur yang berlapis dan bertekstur keras. Contohnya seperti limestone, chert, arkos, shell, sandstone, canglo, dan merate. Yang ketiga adalah batuan metamorf. Batuan metamorf merupakan hasil perubahan dari batuan beku dan endapan yang terjadi akibat proses metamorfosis. Batuan metamorf memiliki tekstur halus, contohnya seperti marble, kuarsit, dan batolit. Materi selanjutnya adalah siklus batuan. Pada tahap pertama menciptakan batuan beku akibat dari pembekuan dan pengkristalan magma. Pada tahap kedua, batuan beku menjadi batuan sedimen diakibatkan oleh pelapukan dan erosi. Lalu, batuan sedimen mengalami tekanan hingga jadilah batuan metamorf. Pada tahap terakhir, metamorf akan mencair dan kembali menjadi magma. Materi selanjutnya adalah tenaga endogen. Tenaga endogen adalah tenaga yang berasal dari dalam bumi yang sifatnya membangun. Di dalam tenaga endogen terdapat 3 gerakan lempeng, yaitu divergen, konvergen, dan transform. Divergen adalah tanah saling berjauhan dan menghasilkan rekahan. Konvergen adalah tanah saling berdekatan yang menghasilkan gunung api. Transform adalah tanah saling bergesekan yang menghasilkan patahan. Di dalam tenaga endogen terdapat 3 materi, yaitu tektonisme, vulkanisme, dan seisme. Tektonisme adalah tenaga yang berasal dari dalam bumi, mengakibatkan perubahan lapisan bumi tergerak tektonik secara horizontal dan vertikal yang menghasilkan lipatan dan patahan. Tektonisme ada 2, yaitu epirogenesa dan orogenesa.
Epirogenesa itu terbagi menjadi dua, yaitu epirogenesa positif dan epirogenesa negatif. Epirogenesa positif yaitu gerakan yang mengakibatkan turunnya lapisan kulit bumi sehingga terjadi permukaan ke air laut terlihat naik dan daratan turun. Contohnya, Jakarta perairan lebih tinggi daripada daratannya. Epirogenesa negatif yaitu gerakan mengakibatkan naiknya lapisan kulit bumi sehingga permukaan air laut terlihat turun dan daratan naik. Contohnya, munculnya pulau-pulau baru. Yang kedua yaitu orogenesa, adalah pergerakan lempeng tektonis yang sangat cepat dan meliputi wilayah yang sempit. Hasil dari orogenesa yaitu lipatan dan patahan. Lalu ada vulkanisme. Vulkanisme adalah aktivitas keluarnya magma dari dalam bumi ke permukaan bumi. Aktivitas ini biasanya terjadi di gunung berapi. Kandungan magma berupa cairan, batuan, dan gas dengan suhu yang tinggi. Dan yang terakhir ada seisme atau gempa bumi, adalah suatu getaran yang terjadi karena peristiwa tumbukan energi dari dalam bumi. Tenaga eksogen, erupsi atau pengikisan. Erupsi adalah proses pelepasan dan pemindahan massa batuan secara alamiah dari suatu tempat ke tempat lain oleh suatu zat pengangkut. Ada 3 proses gerakan dalam peristiwa erupsi berkaitan dengan pengendapan. A. Pelepasan. B. Pengangkutan. C. Pengendapan. Jenis-jenis erupsi. A. Erupsi air atau ablasi. Ada 4 tingkatan di sini, yaitu tingkatan erupsi percik, erupsi lebar, erupsi alur, erupsi parit. Erupsi juga dapat terjadi di sepanjang aliran sungai. Ada 3, erupsi tebing sungai, erupsi mualik, erupsi badan sungai. B. Erupsi gelombang laut atau ablasi. Ablasi adalah pengikisan batuan oleh gelombang laut. Bagi penduduk pesisir, menanam mangrove merupakan upaya pencegahan ablasi serta membuat tanggul. C. Erupsi angin atau deflasi biasanya terjadi di wilayah gurun yang memiliki iklim kering. D. Erupsi glasial atau eksarasi terjadi di wilayah kutub atau di puncak gunung. Pelampukan ada 3, kimia, organik, dan fisika. Sedimentasi atau pengendapan terjadi karena ada serpihan yang terbawa dari sungai.